Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat surga yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tahu bahwa di antara cita-cita seorang mukmin adalah menginjakkan kedua kakinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin kenyang seorang mukmin untuk beramal sampai kedua kakinya betul-betul menginjak surga. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya baru satu kakiku yang masuk ke dalam surga dan kaki lainnya belum masuk surga, maka aku belum merasa aman. Kenapa penduduk surga tidak diizinkan untuk tidur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa karena nikmatnya." Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam firman-Nya, maka jiwa tidak akan pernah mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka, sebagai penyejuk mata dan kenikmatan besar, sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Surga adalah sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Ketika manusia berhasil melewati titian Siratul Mustaqim, maka mereka berada di sebuah tempat yang disebut dengan kontor. Kontor ini sebenarnya sudah mendekati pintu-pintu surga. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa setiap orang yang masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hilangkan pada diri-diri mereka sebuah perasaan hasad, dendam, marah, dan begitu seterusnya. Sehingga di tempat inilah terjadi kisos. Kisos orang-orang yang pernah melakukan kezaliman dan orang-orang yang pernah dizalimi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga itu akan dilenyapkan segala rasa dendam dalam hati-hati mereka penduduk surga. Sedangkan mereka betul-betul bersaudara untuk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan surga. Ketika manusia masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 24, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Kalau di dunia ada namanya sunnah kailullah, tidur siang. Karena penatnya kita dari pagi bekerja, kemudian mendekati waktu zuhur, sebagian ulama mengatakan, setelah zuhur, maka kita berbaring sesaat untuk mengistirahatkan badan, itu disebut kailullah. Dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Apakah di surga seseorang juga akan mengalami kailullah atau tidur siang? Waktu istirahat bagi seorang hamba di dalam surga adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap seluruh makhluk di hari kiamat dan menyelesaikan semuanya selama setengah hari. Lalu penduduk surga melakukan kailullah, istirahat di surga. Maksudnya istirahat di sini bukan tidur. Dan ini menunjukkan keistimewaan umat Islam dihisap dalam waktu singkat, hanya setengah hari, dalam hitungan waktu kehidupan akhirat. Tentu setengah hari di dunia dengan setengah hari di akhirat tentu berbeda. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Artinya setengah hari berarti 500 tahun. Ada sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tabrani di dalam kitabnya Al-Usad dan juga Al-Bazar serta Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah penduduk surga itu bisa tidur? Mungkinkah penduduk surga itu tidur, wahai Rasul?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidur itu saudaranya kematian, dan penduduk surga itu tidak tidur, karena tidur itu bagian daripada kematian. Sementara di surga tidak ada kematian, di surga itu yang ada hanya kekekalan, sehingga penduduk surga tidak pernah tidur. Dan diperkuat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus pengutus kepada penduduk surga, kemudian berteriak kepada mereka, kalian akan terus sehat, dan kalian tidak akan pernah sakit selamanya. Kalian akan terus-menerus hidup, dan kalian tidak akan pernah mati. Kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Dan kalian akan terus di atas kenikmatan kepada kalian, dan kalian tidak akan pernah jemu. Yang Allah wariskan kepada kalian, karena kalian telah melakukan banyak amal saleh ketika di dunia. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa penduduk surga tidak akan pernah tidur.
karena tidur itu sifat manusia. Apabila mengalami kelelahan, keletihan, banyak permasalahan, maka terkadang manusia ingin tidur untuk menghentikan itu semua. Tapi penduduk surga mereka tidak tidur. Mereka tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada resah, tidak ada gelisah, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada yang buang air kecil. Tidak ada yang buang air besar, tidak ada yang bau busuk, bahkan wanitanya tidak ada yang haid, tidak ada yang nifas, dan begitu seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga, maka wujud mereka seperti bulan purnama di saat terang. Kemudian kelompok yang kedua, wujud mereka seperti bintang-bintang yang terang, yang sedang menerangi langitan." Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mereka tidak kencing, mereka tidak berak, mereka tidak keluar ingus, mereka tidak meludah. Sisir mereka seperti emas, keringat mereka seperti bau minyak kasturi, tempat bara api mereka kayu wewangian. Istri-istri mereka bak bidadari, postur mereka sama seperti wujud bapak mereka, Adam alaihi salamu wassalam." Dari sini maka kita tahu bahwa penduduk surga tidak akan tidur. Mereka akan disibukkan dengan kesibukan yang luar biasa dari nikmat Allah. Tapi mereka tidak pernah mengalami keletihan. Karena sekali lagi, tidur itu dikarenakan kelelahan, dan tidur itu juga bagian daripada kematian. Dan penduduk surga tidak mungkin ada kematian, dan tidak mungkin ada kelelahan. Ini di antara bagian kecil daripada nikmat-nikmat surga yang Allah anugerahkan kepada kita.